Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nolomatul Mahfiroh dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Di sini saya akan sedikit memaparkan materi tentang keuangan publik dan kebijakan fiskal Islam. Oke, langsung saja. Yang pertama, sejarah keuangan publik Islam. Keuangan publik pada masa Rasulullah. Mengenai keuangan publik pada masa Rasulullah adalah berangkat dari kedudukan beliau sebagai kepala negara. Demikian halnya dengan para sahabat Khulafaur Rasyidin. Setelah selama 13 tahun di Mekah, beliau hijrah ke Madinah. Pada saat hijrah ke Madinah, kota ini masih dalam keadaan kacau, belum memiliki pemimpin ataupun raja yang berdaulat. Di kota ini banyak suku, salah satunya adalah suku Yahudi yang dipimpin oleh Abdullah bin Ubay. Setelah Rasulullah hijrah ke Madinah, maka Madinah dalam waktu singkat mengalami kemajuan yang pesat. Rasulullah berhasil memimpin seluruh pusat pemerintahan Madinah, menerapkan prinsip-prinsip dalam pemerintahan dan organisasi, membangun institusi-institusi, mengarahkan urusan luar negeri, membimbing para sahabatnya dalam memimpin dan pada akhirnya melepaskan jabatan secara penuh. Yang kedua, keuangan publik pada masa Khulafaur Rasyidin. Pada masa Abu Bakar As-Siddiq, Abu Bakar As-Siddiq sangat memperhatikan keakuratan penghitungan zakat. Zakat selalu didistribusikan setiap periode dengan tanpa sisa. Sistem pendistribusian ini tetap dilanjutkan, bahkan hingga beliau wafat hanya 1 dinar yang tersisa dalam pembendaharaan keuangannya. Pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab, Khalifah Umar membangun sebuah bangunan khusus untuk menyimpan harta, membentuk bagian-bagiannya, mengangkat para penulisnya, menetapkan gaji dari harta Baitul Mal, serta pembentukan tentara. Kebijakan keuangan negara pada masa Khalifah Umar diantaranya adalah Baitul Mal, kepemilikan tanah, zakat dan pajak, sedekah untuk non-muslim, serta mata uang. Pada masa kekhalifahan Utsman bin Affan, 6 tahun pertama kepemimpinannya, bakal Qabul Qasil Khidmat dan Sistan dapat ditaklukkan. Untuk menata pendapatan baru, kebijakan Umar diikuti. Tidak lama setelah negara-negara tersebut ditaklukkan, tindakan efektif diterapkan dalam rangka pengembangan sumber daya alam. Aliran air digali, jalan dibangun, pohon dan buah-buahan ditanam, dan keamanan perdagangan diberikan dengan cara pembentukan organisasi kepolisian tetap. Khalifah Utsman tidak mengambil upah dari kantornya. Sebaliknya, dia meringankan beban pemerintahan dalam hal yang serius. Dia bahkan menyimpan uangnya di bendahara negara. Pada masa kekhalifahan Ali bin Abi Thalib, kehidupan Ali sangat sederhana dan dia sangat ketat dalam menjalankan keuangan negara. Berbeda dengan Khalifah Umar, Khalifah Ali mendistribusikan seluruh pendapatan di Baitul Mal ke provinsi yang ada di Baitul Mal Madinah, Busra, dan Kufah. Sistem distribusi setiap pekan sekali untuk pertama kalinya diadopsi. Hari Kamis adalah hari pendistribusian atau hari pembayaran. Pada hari itu perhitungan diselesaikan dan pada hari Sabtu dimulai perhitungan baru. Dalam hal alokasi pengeluaran masih tetap sama sebagaimana halnya pada masa kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab. Ekonomi Islam memiliki tujuan yang sangat komprehensif yang menyangkut aspek material dan spiritual baik kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat. Keuangan publik merupakan salah satu cabang ekonomi yang membahas tentang pengadaan, pemeliharaan, dan pengeluaran sumber-sumber yang dibutuhkan untuk menjalankan tugas-tugas pemerintahan. Keuangan publik yang dipraktekkan pada masa awal Islam memiliki basis yang jelas dan filsafat, etika, dan sosial Islam yang menyeluruh. Keuangan publik bukan sekedar proses keuangan di tangan penguasa, sebaliknya ia didasarkan pada petunjuk syariah Islam dan bertujuan pada kemaslahatan umum. Prinsip-prinsip umum keuangan publik dalam Islam diturunkan dari ayat-ayat Al-Quran, sedangkan ucapan, praktik, dan persetujuan bersumber pada sunnah Nabi. Berbagai instrumen yang dapat digunakan sebagai sumber pendapatan pembiayaan negara pada dasarnya dapat dikembangkan karena pada hakikatnya hal ini merupakan aspek muamalah. Kecuali dalam hal zakat, maka terdapat beberapa instrumen yang bisa digunakan sebagai instrumen pembiayaan publik, diantaranya zakat, aset dan perusahaan negara, pajak tanah, dan pajak barang dagangan. Kebijakan fiskal merupakan bagaimana kebijakan pemerintah mengelola penerimaan dan pengeluaran negara untuk mencapai tujuan-tujuannya.
dalam perspektif negara Islam. Kebijakan fiskal merupakan salah satu perangkat untuk mencapai maqasid syariah atau tujuan syariah yang dijelaskan Imam Al-Ghazali, termasuk meningkatkan kesejahteraan dengan tetap menjaga keimanan, kehidupan intelektualitas, kekayaan, dan kepemilikan.